Yang terhormat para alim, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Ayahanda Haji Musli, ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Hasan, ada Ustadz Udin, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang menjadi para masyayikh dan sesepuh di Mushola Al-Ikhlas. Para pengurus DKM, para pengurus Yayasan Mushola Al-Ikhlas, serta seluruh jajaran, para jamaah hadirin dan hadirat dari rumah masing-masing yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Mengawali majelis kita pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat dan karunia yang begitu banyak melimpah, yang tak mungkin kita sanggup menghitung dan menilainya. Sehingga dengan nikmat itu semuanya, kita pada kesempatan pagi hari ini dapat bersama-sama duduk bersimbuh, melanjutkan kebaikan yang kita lakukan di pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita dicatat oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan, bukannya Allah kurangi, bukannya Allah cabut, tetapi justru sebaliknya. Allah lipat gandakan, Allah terus tambah, dan Allah berkahi. Nikmat iman dan Islam harus terus kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya. Nikmat panjang umur dan kesehatan harus kita isi, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak Agus, silakan Pak Agus. Kalau saya berkunjung di Mushola Al-Ikhlas itu, kemudian yang terus saya ingat atau yang langsung saya ingat itu almarhum Pak Hadori. Iya, insya Allah. Termasuk ketika saya di MRTK, kemudian saya melihat struktur takmir Ustadz Ihsan. Ya Allah, sudah ada 4 teman takmir yang dipanggil. Berikutnya siapa? Mudah-mudahan jangan ketua takmirnya dulu, jangan bendaharanya dulu. Ya Allah, ada Ustadz Kuncoro, sudah Allah panggil takmir. Ada saudara saya Lutfiarto Setia, Pak Lutfi, Allah panggil. Kemudian Pak Saiful Haq, kemudian Pak Hadori. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kematian tidak melihat usia, tidak melihat sakit atau sehat. Kalau memang sudah tiba gilirannya, sudah tiba saatnya, kita juga pasti dipanggil, meskipun istri kita belum siap. Pak RT, Pak Sukar, pasti Allah panggil. Ya, meskipun Naufal, meskipun anak-anak kita itu belum siap, kita tinggal, belum siap meninggalkan kita, pasti Allah panggil.
Maka nikmat hidup, apalagi hidup dalam kesehatan, itu adalah kenikmatan terbesar, modal utama bagi setiap manusia untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat hidup sudah Allah cabut, harapan, hanya sekedar harapan. Dan itulah juga kalau kita lihat, flu-nya belum sepenuhnya sembuh Pak Jalur. Kalau kita lihat harapan paling besar dari orang-orang yang dicabut oleh Allah nyawanya, orang yang Allah panggil untuk menghadapnya, harapan terbesarnya agar ditunda, agar diberi waktu beberapa saat untuk bisa hidup kembali. Lalu dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan, lalu ingin bersedekah, lalu ingin bisa sholat berjamaah. Dalam ayat Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, ya Allah, andai atau kenapa engkau tidak tunda beberapa saat ya, untuk engkau jemput ajal kami, niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan menjadi orang-orang solih yang melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Jamaah sekalian, para masyayikh, para hadirin, maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya sendiri dan para hadirin semuanya, marilah nikmat sehat ini, marilah nikmat hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian nanti kita menyesal. Kemarin ketika saya menyimak tausiah di MRTK, tiba-tiba saya dapat WA dari teman ya, di Pati, Jawa Tengah. Berita duka ya, tentang meninggalnya salah seorang kepala desa sebelum subuh kemarin persis. Ini tentang rahasia kematian yang harus ya, kita semuanya antisipasi. Jangan bersiap-siap nanti kalau sudah 60 tahun, kalau nanti sudah pensiun, kalau nanti sudah berhasil menghantarkan anak-anak. Jangan. Sekarang kita harus segera bersiap-siap ya, untuk pulang kampung, pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isi WA itu, kebetulan teman saya di pengurus NU, salah seorang kepala desa sebelum subuh itu meninggal dunia tengah malam, dan kemudian dijemputlah oleh keluarga dengan ambulan dari rumah sakit. Setelah selesai administrasinya semuanya, maka berangkatlah ambulan ini menuju rumah duka. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum sampai rumah, di perempatan jalan, saat lampu merah, ambulan terus berjalan, dari arah yang berbeda, lampu hijau, tronton dalam kecepatan yang tinggi. Maka terjadilah kecelakaan di situ.
Jamaah sekalian, yang tadinya yang meninggal hanya satu orang, lalu kemudian adiknya yang menjemput, kakaknya ikut nyusul meninggal dunia di tempat itu juga. Anaknya yang juga ikut menjemput sang ayah. Di dalam kendaraan itu juga, meskipun sempat kritis masih hidup, tetapi kemudian menyusul juga. Jadi jamaah sekalian, inilah misteri kematian. Dia pasti akan datang menjemput kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya soal waktu. Soal tempat, itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting bagi kita semuanya, Pak Harun, alhamdulillah ya, masih bisa membersamai kita. Yang paling penting bagi kita semuanya adalah mempersiapkan diri menyambut kematian itu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menghindar, karena itu tidak mungkin. Kita harus segera mempersiapkan diri dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak kesalehan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sangu, bekal terbaik yang nanti akan bisa menyelamatkan kita ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ayat ini bukan khusus untuk bekal kematian, tetapi Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Berbekallah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Amal solih, ibadah yang kita lakukan, apakah di dalam musola, di dalam masjid, maupun di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Yang ikhlas kita lakukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semuanya yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Sekali lagi saya merasa bersyukur setelah setahun lebih Pak, 2 tahun Pak Omad kayaknya tidak di sini karena satu dan lain hal. Kalau dikasih jadwal, bentrok dan seterusnya. Hari ini saya bisa kembali hadir di tengah para bapak, para ustadz sekalian. Untuk curhat, untuk berbagi kebaikan, untuk saling memotivasi, untuk saling menguatkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkumpul orang-orang baik, apalagi juga di tempat yang baik, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, apalagi juga di tempat yang tidak baik, akan sangat mungkin, akan sangat besar kemungkinan bahkan kita terjerumus dalam ketidakbaikan itu. Maka suatu ketika
doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah Allahumma ba'idni baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara jarak barat dengan timur. Jamaah sekalian, di antara ikhtiar, di antara cara yang bisa kita lakukan agar dijauhkan oleh Allah dari dosa, dari kesalahan, itu adalah kita mendekatkan diri dengan orang-orang baik yang melakukan ketaatan, yang melakukan kebaikan. Salah satu ikhtiar kita. Dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari kesalahan, itu artinya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita pada dosa dan kesalahan itu. Itu doa Rasul. Kalau saja Rasulullah masih berdoa yang seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Jadi tepatnya doa ini itu dalam satu riwayat begini. Maaf Ustaz ya, kemarin sudah swab dan negatif, tapi seraknya masih. Ya. Suatu ketika Rasulullah sholat berjamaah bersama para sahabat. Kemudian selesai sholat berjamaah, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ma ra'aita iskatuka bainat takbir wal qiraah, mada taqul?" Kira-kira begini. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, demi engkau ayah dan ibuku, ya, sungguh-sungguh ini bertanya. Saya perhatikan engkau diam beberapa jeda, beberapa saat antara takbir Allahu Akbar ketika memulai sholat sampai engkau membaca surat Al-Fatihah. Madza taqul? Apa yang engkau baca saat engkau diam itu, hai Rasul? Jadi imam itu kalau memimpin sholat berjamaah, kadang-kadang kita perhatikan, ya, setelah takbir Allahu Akbar, sebelum kemudian disambung dengan bismillah dan surat Al-Fatihah, itu diam, jeda beberapa menit. Itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah, dan sahabat ini bertanya, "Madza taqul?" Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau katakan wahai Rasul saat itu? Lalu Rasulullah menjawab, ya, dengan membaca doa yang tadi saya baca. Allahumma ba'idni baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma aghsilni minal khotoya, ya, Allahumma naqqini, maaf, ya, minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Jadi dengan cara beginilah kita berkumpul dengan orang-orang solih, berada di tempat-tempat yang solih, tempat-tempat yang baik. Ini adalah salah satu cara dan ikhtiar kita. Ya, Allah
agar menjauhkan kita dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu tadi itu dalam satu riwayat. Ya, riwayat yang lain kalau menurut Imam Asy-Syafi'i yang dibaca itu adalah taujih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo dan seterusnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan juga menyampaikan tentang fikih yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kaum muslimin yang sholat berjamaah di tengah jamaah yang begitu beragam, agar kita mudah legowo, agar kita ikhlas dalam berjamaah, dan kelegowoan serta keikhlasan kita itu didasari oleh ilmu, ya, bukan terpaksa. Jadi ada orang itu menerima kenyataan tetapi dengan terpaksa. Ada orang itu yang menerima kenyataan karena sikapnya yang didasari ilmu, ya, yang didasari ilmu. Saya pernah belajar Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kata Syekh Ibnu Rushd, beberapa tahun dengan Ustadz dari Mesir. Ya, mudah-mudahan akan saya bagi pada kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang hukum ya membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah, khususnya bagi imam yang memimpin sholat. Nah, kalau tadi saya dengarkan Ustadz Ihsan ya membaca basmalah, tetapi bisa saja ya jamaah sekalian pernah ikut sholat berjamaah di satu masjid, kemudian surat Al-Fatihahnya tidak dimulai dengan membaca basmalah. Itu ada dua kemungkinan. Ya, bisa saja memang tidak membaca basmalah, bisa saja membaca basmalah tetapi dengan sir, dengan pelan. Ya. Maka sesungguhnya yang seperti ini tuh bagaimana? Karena ya saya masih saja ya, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jadi sekali lagi, agar ibadah kita dapat kita lakukan dengan penuh keikhlasan, ya, dengan dada yang lapang, maka apa yang kita lakukan dari ibadah itu hendaknya didasari dengan ilmu, ya, didasari dengan pengetahuan, bukan keterpaksaan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim itu dia pernah mengatakan kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Ya, semakin orang itu bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, maka dia akan bertambah pula kasih sayangnya. Ya, dia tidak mudah benci sama orang yang tidak sama dengan apa yang dia katakan, yang berbeda dengan dirinya. Semakin mendalam cinta dan kasih sayang. Kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'at rahmatuhu. Ya. Semakin orang itu luas wawasannya, mendalam ilmunya, akan semakin luas pula dan mendalam pula jiwa kasih sayang. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaful fuqaha fi qiraatil basmalah fi iftitahi qiraah fi shalah. Jadi perbedaan pendapat para ahli fikih, ya, para ulama fikih
dalam membaca basmalah ketika memulai membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Saya yakin jamaah sekalian juga sudah pernah atau bahkan sering mendapatkan ilmu tentang ini, tetapi hanya saya sampaikan kembali untuk mempersegar ilmu tersebut. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam kaitannya membaca bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian bisa cek misalkan Syekh As-Sudes, Abdurrahman As-Sudes itu dia kalau ngimami di Masjidil Haram, kalau saya coba cek gitu lebih banyak tidak membaca bismillah, langsung surat Al-Fatihah. Tetapi hebatnya beliau, ini menurut saya yang harus dijadikan pelajaran oleh para ustadz, para imam, para alim. Kalau dia menjadi imam di negara, di masyarakat, di mana di situ dipraktikkan ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan membaca bismillah, dia mengikuti apa yang dipraktikkan di masyarakat itu. Cek ketika beliau menjadi imam di Masjid Istiqlal. Cek ketika beliau menjadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Itulah yang kita harapkan. Kalau perbedaan-perbedaan itu ada dalilnya dan itu furu', tidak usul, cabang dalam fikih, tidak pokok di dalam fikih, maka kita harus tetap saling menyayangi, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Jamaah tetap solid. Jangan gara-gara pakai masker, tidak pakai masker, kemudian tidak berjamaah, kemudian tidak menjaga ukhuwah, jangan sampai. Jangan sampai. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraah fi shalah. Famana adzalika Malikun. Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik itu tokoh madhab fikih Maliki. Memang lebih banyak juga yang dijadikan rujukan oleh penulis buku ini, Ibnu Rus. Beliau itu lebih ke Maliki. Faman adzalika Malikun. Kalau menurut Imam Malik, dia tidak usah membaca bismillah. Tidak usah membaca bismillah. Fis sholati al-maktubati. Pada sholat-sholat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jahron kanat au sirron. Baik sholat jahr, sholat malam yang dibaca keras surat-suratnya, ataupun dalam sholat sir, sholat siang yang dibaca pelan, yang dibaca lembut surat-suratnya. La fistiftahi ummil Qur'an wala ghairiha minaswar. Baik saat membaca Al-Fatihah maupun saat membaca surat-surat lain setelah surat Al-Fatihah. Tidak usah membaca bismillah. Pak Haji Muslih. Jadi langsung. Allahu Akbar. Langsung Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ajaza dzalika fin nafilah. Tetapi menurut Imam Malik dalam sholat sunnah tidak mengapa, boleh. Tidak mengapa, boleh. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad. Dan berkatalah dan berpendapatlah Imam Abu Hanifah. Ini juga tokoh madhab Hanafi. Wa Tsauri wa Ahmad, dan Imam Ahmad
yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli raq'atin sirran. Ya, sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hambal dibaca. Ya, hendaknya bismillah itu dibaca. Ketika membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, dan berikutnya. Bismillah dibaca saat membaca surat Al-Fatihah. Sirron, tetapi dengan pelan, dengan sir. Nah, jadi bismillah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru mulai alhamdulillah dikeraskan. Wa qala asy-Syafi'i, dan berpendapatlah Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang banyak diikuti di negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga di negara kita. Yaqra'uha wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Ya, jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, bismillah itu hendaknya dibaca. Dibaca dengan cara keras pada solat yang disunahkan suratnya untuk dibaca keras. Dan dibaca dengan sir, dengan pelan pada solat yang disunahkan suratnya dibaca dengan pelan. Bil jahri fil jahri, bisirri fis sirri. Bismillah dibaca dengan keras bersama membaca surat Al-Fatihah dalam solat malam, ya, maghrib, isya, subuh, yang disunahkan memang untuk dibaca dengan suara keras, dan dibaca dengan sirri, dengan pelan pada solat siang yang memang disunahkan pada solat tersebut suratnya dibaca dengan pelan. Wahia indahu ayatun min fatihatil kitab. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bismillah itu merupakan ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Ayatun min fatihatil kitab, merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Waqtulifa qaul Syafi'i hal hiya ayatun min kulli suratin. Terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, apakah dia juga ayat, bagian dari ayat setiap surat, ya, sehingga di dalam Al-Quran juga setiap pergantian surat itu dimulai dengan bismillah, kecuali ada satu surat di dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan bismillah, yaitu surat apa Pak Agus? Surat An-Naml. Ya. Surat yang membahas tentang kisah Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi ada bismillah di dalam surat itu Pak Haji. Ya, bismillah. Innama hiya ayah min suratin Naml faqat. Ya, apakah bismillah itu merupakan bagian ayat dari semua surat yang ada di dalam Al-Qur'an, ataukah bismillah itu hanya merupakan ayat dari surat An-Naml saja? Wa min fatihatil kitab, dan bagian dari surat Al-Fatihah saja. Faruya anhu qaulan jami'an, ya, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i itu
dua pendapat tersebut termasuk pendapat beliau. Nah, jadi selain Bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, kemudian juga bagian dari surat An-Naml. Bismillah itu juga pembuka setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukan hanya sekedar ditinggal perbedaan pendapat seperti itu, dalam buku ini dikemukakan oleh Ibnu Rushd sebab-sebab perbedaan pendapat itu, dalil-dalil yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqaha itu. Ya. Jadi buku ini memang untuk kajian akademik luar biasa penting. Tetapi kalau untuk jamaah awam ya kadang-kadang kurang perlu juga. Ya. Tapi bagi kita yang tinggal di komplek, yang jamaahnya benar-benar kompleks, maka menurut saya ini sangat penting ya untuk menjadi bagian dari kajian kita. Wasababul khilafi hadza raja ila syai'aini ahaduhuma ikhtilaful athar fi hadzal bab watsani ikhtilafuhum hal bismillahirrahmanirrahim ayah min fatihatil kitab amla. Nah, jadi perbedaan pendapat para fuqaha, para ulama dalam masalah ini disebabkan paling tidak ada dua hal. Yang pertama karena perbedaan athar, perbedaan riwayat dari para sahabat yang tidak hanya satu tetapi banyak, tetapi ada beberapa riwayat ya. Dan yang kemudian karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan ya, para fuqaha dalam masalah ini. Ikhtilafuhum hal bismillahirrahmanirrahim ayatun min fatihatil kitab amla. Fa ammal athar allati ihtajja biha man asqata dzalika, di antara athar ya, riwayat dari sahabat yang dijadikan dalil dalam masalah ini bahwa tidak perlu membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Hadis Ibnu Mughaffal. Ada juga yang baca Mughaffil. Hadis Ibnu Mughaffal. Qala sami'ani abi wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya bunayya iyyaka wal haditha. Fa inni shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Ya, jadi hadis Ibnu Mughaffal dia mengatakan ayahku pernah mendengar ya, dariku. Qala sami'ani abi. Ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, saat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, lalu ayahku mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau lakukan itu, tinggalkan itu. Fa inni sholaitu, saya pernah sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan saya tidak pernah mendengar, saya tidak mendengar dari salah seorang dari mereka, seorang pun dari mereka yang membaca bismillah. Yang membaca bismillah. Nah, ini dalil kelompok pertama. Kemudian juga hadis yang kedua, ma rawahu Malik min hadis Anas annahu qala kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakulluhum kana la yaqra'u bismillah idza iftatahu as-shalah. Ya, hadis Anas
Dia mengatakan, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Semua mereka tidak membaca bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil yang dipakai oleh kelompok atau oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dia tidak membaca basmalah ya ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Lalu berikutnya, wa ammal ahadis al-mu'aridatu lihada faminha hadis Nu'aim ibnu Abdullah al-Mujammir qala. Adapun hadis yang sebaliknya dari hadis sebelumnya tadi yang dijadikan sebagai dasar kelompok yang lain yang mengatakan bahwa bismillah dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah adalah qala shallaitu khalfa Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim qabla ummil Qur'an wa qabla surah. Saya, kata Nu'aim bin Abdullah al-Mujammir, sholat di belakang Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abu Hurairah itu salah seorang sahabat Rasulullah. Meriwayatkan banyak hadis. Saya sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat-surat lain ya, setelah surat Al-Fatihah. Wa kabbara fil khafdi war raf'i, dan saya juga melihat sholatnya Abu Hurairah meniru sholatnya Rasulullah. Beliau membaca takbir ketika beliau menurunkan tangan dan mengangkat tangan ketika takbir. Wa qala, dan lalu Abu Hurairah mengatakan, ana asbahukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang di antara kalian yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain hadis tersebut, wa minha hadis Ibnu Abbas. Yang kedua, sebagai dalil bagi Imam Asy-Syafi'i atau kelompok yang mengatakan bahwa bismillah dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dulu, kata Ibnu Abbas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Al-Fatihah. Wa minha hadis Ummi Salamah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi hadis yang ketiga adalah hadis Ummi Salamah atau Ummu Salamah yang mengatakan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah ketika membaca alhamdulillah atau membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu, maka di antara kesimpulannya perbedaan pendapat dalam membaca basmalah di saat membaca surat Al-Fatihah itu telah terjadi di antara para fuqaha. Masing-masing punya dalil yang kuat, yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka bagi kita monggo, ya terserah. Jangan sampai keadaan ini membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak legowo, sehingga sholat kita juga
ganjel. Ya, menurut saya jangan. Ya, karena masing-masing perbedaan itu didasari ilmu, didasari dalil yang kuat, maka silahkan monggo. Pilihan itu ada pada kita masing-masing. Jangan sampai membuat kita dalam menyikapi perbedaan furuk, perbedaan yang tidak pokok ini, kemudian retak ukhuwah kita dalam memakmurkan musola, dalam memakmurkan masjid. Ya, itu di antara hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, mari terus kita hidupkan majelis ta'lim. Ya, dengan terus menghidupkan majelis ta'lim, maka insya Allah ilmu kita bertambah dan terus bertambah. Semakin bertambah ilmu kita, semakin luas wawasan kita, maka insya Allah ini semakin kecil pula kita mudah menyalahkan orang lain. Ya, ada ungkapan yang sangat sering disitir, dikutip, gimana itu? Idza zadan nadrur rajuli wa tasa'a ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Semakin bertambah ilmu seseorang dan luas wawasannya, maka semakin kecil kemungkinan dia mudah menyalahkan orang lain. Ya, jadi apa yang dia dapatkan dari sikap orang lain yang dia tidak ketahui, tidak mudah dia salahkan. Oh, ada dalilnya saya tahu. Oh, ada dasarnya saya tahu. Semakin kecillah kemungkinan dia mudah menyalahkan orang lain. Jamaah sekalian, itulah yang bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, terutama bagi para aktivis musola, bagi para aktivis masjid, bagi kita semuanya yang hidup, yang tinggal di tengah-tengah kompleknya pemahaman keberagamaan manusia atau umat. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan khilafnya itu semata-mata dari keterbatasan diri saya sendiri. Sudah lama tidak dibaca Pak Jalu bukunya ini. Jadi sengaja pagi hari ini saya baca, mudah-mudahan ya tersegarkan kembali dan mau baca lagi. Terima kasih jamaah sekalian. Marilah kita akhiri majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan jiwa dan raga, ya, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang ditimpa kesulitan atau musibah, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar terbaik dengan segera atas kesulitan atau musibah dan yang sedang menimpanya. Kalau ada di antara cita-cita kita semuanya, keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi mulia kita yang belum terkabul, ya, mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.